Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman selikur. The Age of Reason, era nalar. Ini salah satu bab tentang pilar-pilar peradaban Eropa, peradaban akademik, sehingga menjadi peradaban yang dianggap maju dalam ilmu pengetahuan. Pada tahap era penalaran ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah Sir Francis Bacon. Jadi Bacon ini menjadi salah satu pilar di era-era peradaban Eropa abad ke-17. This chapter ini mempresentasikan the basic ideas, ide-ide dasar of the great figures, tentang ide-ide dasar dari tokoh-tokoh yang hebat of the 17th century, tokoh-tokoh di abad ke-17. Pakai sandal sini, kono ana sing penting cateten, mari catet explore nang buku-buku liya. Sini Dek, itu pakai sandal itu loh, enggak apa-apa sini. Ayo sini. The century, abad ke-17 ini is well known, terkenal dengan nama as the Great Formative Era, sebagai era pembentuk atau perkembangan yang luar biasa Charlie of the modern thought, pada era modern. Jadi abad ke-17 ini dikenal sebagai abad yang pembentukan era-era modern, pemikiran-pemikiran modern, yaitu ditandai by the decline of medieval conception. Decline artinya kemunduran, of medieval conception, konsepsi abad pertengahan, of knowledge, konsepsi pengetahuan. Jadi era abad ke-17 ini ditandai dengan kemunduran konsepsi keilmuan abad pertengahan. Jadi abad ke-17 juga abad atau mundur Eropa. By the rise dengan apa? By the rise dengan munculnya of the physical science, dengan munculnya ilmu-ilmu fisika, and by the gradual transition, dan dengan ditandai dengan transisi yang gradual, bertahap. Jadi perkembangan 17 ini tandai kemajuannya itu mari kemunduran, kemajuannya gradual, sedikit demi sedikit. Dari mana? From Latin to France, dari pusat yang berada di Latin menuju ke Prancis. Jadi transisi dari Latin ke Prancis. Dan English as instruments of philosophical thought, bahasa Inggris tentunya pemikirnya sebagai instrumen atau alat of philosophical thought, pemikiran filosofis. Abad ke-17 ini dibangun oleh dua pilar utama, yaitu ilmu-ilmu fisika, transisi perkembangan dari tradisi Latin ke Prancis, dan instrumen-instrumen filsafat filosofis, gagasan filosofis Inggris. In this age of reason, di era penalaran inilah philosophers, para filsuf, memulai to explain, menjelaskan natural processes, proses-proses natural alamiah, in mathematical terms, dalam terminologi penamaan matematis. Di era 17 inilah para filsuf pertama kali memulai
eksplanasi penjelasan tentang proses alamiah terhadap terminologi matematis. They, para filsuf itu, also develop, juga mengembangkan vital concept, konsepsi vital, konsepsi penting of knowledge, dari sebuah pengetahuan, and certainty, dan kepastian. Di era ini pula, selain memberi penjelasan yang natural atas proses matematis, ilmu-ilmu matematis, para filsuf juga di era ini 17 itu mengembangkan konsepsi pengetahuan, konsepsi vital atas pengetahuan dan kepastian. Karena ilmu matematika kan ilmu kepastian. Kemudian appearance, tentang penampilan, pertampakan, and reality, dan realitas. Freedom, kebebasan, and necessity, dan kebutuhan. Mind and matter, mind pikiran, matter dan bahan atau zat atau material. Di era inilah para filsuf juga mengembangkan konsepsi vital atas pengetahuan. Konsepsi vital yang pertama adalah pengetahuan dan kepastian, ilmu pengetahuan dan kepastian, pertampakan dan realitas, kebebasan dan kebutuhan, pikiran dan materi. Terus deduction and experiment. Secara metodologi juga mengembangkan konsepsi vital tentang deduksi, pengambilan kesimpulan deduktif, dan eksperimen di era ini. Kok mungkin tokoh-tokoh yang ada di abad ini, tokoh-tokoh penting di abad 17 ini nanti menjadi pelatak dasar ilmu-ilmu deduktif, ilmu-ilmu eksperimen. Makanya kok ono konsepsi tentang psikologi, mind and matter nanti juga psikologi, appearance and reality juga psikologi, sing tampak ambek sing realitas sebenarnya, kebebasan dan kebutuhan. Ini nanti konsep-konsep dasarnya itu. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, pilar pertama adalah salah satu pemikir penting di abad 17 Eropa ini adalah Bacon, bacanya 1561 sampai 1626, 1626. Ini di Indonesia kurang ono zaman kerajaan ini. Oke, Francis Bacon adalah the son of Sir Nicholas Bacon, anaknya Sir Nicholas Bacon. Biasanya Sir ini keluarga kerajaan kayak Raden kalau di Inggris. Putra mahkota dari Sir Nicholas Bacon, was well known, sangat dikenal as one of the pioneers of empirism. Francis Bacon, anaknya Nicholas Bacon, itu dulu dikenal sebagai peletak dasar atau pionir mazhab empirisme. Mazhab empirisme iku apa? Mestine semester buri, semester 7 8 wis ero mestine. Mestine iku wajib iku mestine. He dia memasuki Cambridge, memasuki kuliah di Cambridge at the age of 12, pada waktu usia 12. And the age of 16, umur 12 DE belajar neng Cambridge. Saiki ora isih SMA yo. SMP. Zaman biyen beda. At the age of 16, makanya mundur saiki. At the age of 16, di umur 16, he was admitted, dia diakui as a relative senior, sebagai senior, status relatif, secara relatif dianggap sebagai senior, berstatus senior, to the legal world of Gray's Inn, di dunia legal hukum of Gray's Inn, ada namanya Gray's Inn. Bacon's ideal objective Bacon's ideal objective idealitas Bacon's was
adalah as he said. Nah, maksudnya gini, objektif itu basis ide dasarnya pemikiran Bacon was as he said, sebagaimana yang dia telah katakan, the total reconstruction of the science, arts, and all human knowledge, yaitu the total reconstruction science yang dia dikatakan titik ide objektivitas sasaran pembahasan Bacon adalah rekonstruksi total atas the science, ilmu pengetahuan, arts, seni, and all human knowledge, dan ilmu pengetahuan. Bacon adalah orang yang fokus pada ide-idenya fokus pada rekonstruksi atau apa rekonstruksi? Membangun ulang secara totalitar atas ilmu pengetahuan, sciences, art, seni, dan pengetahuan manusia. Lanjut. Selikur. Be obtained purely, semua itu be obtained purely dapat diperoleh sepenuhnya, semata-mata, pure, by collecting, dengan cara mengumpulkan atau koleksi, and processing factual data, dan memproses data-data faktual. Makanya dia disebut tokoh empirisme. Jadi kita bisa merekonstruksi secara total ide-ide ilmu pengetahuan ilmiah, seni termasuk sastra, dan pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan manusia. Semua itu bisa dilakukan dengan cara murni, dengan cara mengkoleksi atau mengumpulkan dan memproses data faktual, data fakta. Itu titik ide pada dasarnya itu. Kok sampean kembangno maca buku-buku liya. Nah, soal cocok digawe skripsi apa tesis terserah kok. Yang penting maca kan rugine. Nah, mesine seminggu itu untuk tulisan piro ngono mesine. Bacon's Novum Organum, karya Bacon yang berjudul Novum Organum, aimed, ditujukan atau dimaksudkan at constructing principles, untuk membentuk prinsip-prinsip of inductive reasoning, prinsip-prinsip penalaran induktif, that yang would serve, yang serve itu nggih. Jadi karya of Bacon yang berjudul Novum Organum itu bertujuan untuk mengkonstruksi prinsip-prinsip atas penalaran induktif yang menyajikan needs, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan of empirical science, ilmu pengetahuan yang empiris, and permit, dan membolehkan, mengizinkan it to escape, mengizinkannya untuk melepaskan atau melari from the shackles, dari belenggu of Aristotelianism, dari pemikiran filsafat Aristotelian. Iku apa? Iku mestine awakmu tahu maca. Gagasan logika Aristotelian iki apa? Mestine tahu maca. Nek tahu maca enak bayangno ne. This book, bukunya itu played and buku-bukunya Bacon yang berjudul Novum Organum played an important role, memainkan peran penting, important role berarti peran penting, in establishing, dalam menetapkan atau mendirikan the empirical orientation, orientasi empiris of science, atas ilmu pengetahuan. But its central epistemic, tetapi central epistemic thesis atau tesis di sini maksudnya perkataan ikut jenenge tesis itu. Ide, teori itu tesis. Tesis Bacon yang epistemik, yang sangat filosofis, yang sentral, was erroneous. Erroneous itu keliru atau tak pasti. Iki salah satu kritik penulis. Dia itu meletakkan. Nggih, tak apa-apa. Mudah nulis toh.
Nggih. Ya coba. Nang psikologi, di psikologi mestine tokoh iki sudah khatam dibaca di semester awal, mestine. Tahu di sini. Tahu? Nggak tahu. Enggak tahu. Ya bae dosene sing kon maca. Suruh maca. Karena psikologi itu nanti banyak terkait dengan eksperimen, penelitian empiris, data-data lapangan empiris, psikologi. Makanya Bacon sangat penting dalam psikologi. Bos yang mau aku penting di catatan, mbok nang blok note, mbok catat, mbok eksplorasi terus. Misalnya kok tesis atau skripsi gak gawe Bacon, itu tetap kok manfaat. Awakmu duwe bayangan-bayangan. Misalnya tentang apa jenenge? Juko gawe teori ini, basis teori ini di Dewey atau apa jenenge? Jung atau Freud terserah kok, itu pasti kok dasari iki kok. Gak ono manfaate. Wes terus nek butuh belajar tentang teori dan prinsip-prinsip empiris, Bacon menjadi mestinya bacaan penting. Bacon kemudian mengatur forth seterusnya a new method. Jadi setelah nulis gagasan-gagasan ingin empiris proses dan pengoleksian data dan pengolahan data, gagasan utamanya Bacon adalah keluar dari belenggu gagasan logika Aristotelian. Nah, setelah itu Bacon selanjutnya menyusun a new metode sebuah metode baru. For acquiring untuk apa? For acquiring untuk memperoleh knowledge. Nah, Aristotelian itu terkenal penerusnya René Descartes misalnya, Ibnu Rusdi. Nah, ini di rasionalisme. Tapi materialisme dalam konteks gagasan beberapa sciences itu Aristotelian itu ya materialisme. Nah, setelah itu Bacon menyusun sebuah metode baru untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Dia menyusun metode itu. In order to penetrate supaya untuk merasuk atau menembus penetrate into the inner, dalam inner inti, and further lebih lanjut recesses, istirahat of nature, rehatnya alam. Maka it is necessary, maka butuh that bahwa our anggapan kita be derived, diperoleh from, dari things, hal-hal, in a more sure, dari hal-hal yang lebih pasti, and a guarded way. Guarded itu berhati-hati, way dengan cara yang berhati-hati. Maksudnya supaya kita itu bisa menembus apa yang terkandung dalam alam, apa yang terjadi faktual. It is necessary, maka kita perlu anggapan-anggapan kita itu didapat oleh hal-hal yang pasti, hal-hal yang real, yang lebih pasti, lebih real, dan dengan cara berhati-hati. Makanya eksperimen itu, tahu eksperimen apa? Dilatih. Iya. Nah, ya kan berhati-hati kan, berarti gak riset searah toh, bertahapan. Itu kok dari metode itu.
This way, cara ini would include, akan termasuk juga reading oneself, membersihkan oneself, diri sendiri, of his prejudice, prasangka diri sendiri, and looking, dan melihat at things, hal-hal as they are, sebagaimana hal-hal itu. Nah, cara-cara empirisme ala Bacon ini, metodenya, selain kita memastikan anggapan kita buang, dari membersihkan, makanya gak oleh peneliti peneliti empirisme itu ala Bacon itu tidak boleh, oh jariku ngene, maka biarkan yang terjadi itu, hal-hal itu tampak sebagaimana adanya, terus kita tangkap. Ojo jarine uteke kene. Prasangka-prasangka kita itu kita bersihkan dulu, jarane Bacon ngono, biar kita bisa jernih melihat objek. Titik. Baconian konsepsi Baconian berarti Baconiyah, konsep mazhab Bacon, koyo Syafi'iyah, Malikiyah. Jadi ketika kita berpikir ala Bacon berarti kita pengikut metodenya Baconian. Konsep Baconian tentang eksperimen and his method, dan metode Bacon tentang of observation. Nah, of nek model ini diartikan tentang. Konsep Baconian tentang eksperimen, ini penelitianmu misalnya eksperimen, and his method, dan metodenya tentang observasi, pengamatan. Direct and complete. Direct itu mengarahkan, and complete menyempurnakan. However, didn't lead mengarahkan what we today know, apa yang sekarang kita kenal as the scientific method. Konsepsi Bacon tentang eksperimen, temuan dia, metode eksperimen dan metode observasi itu adalah, kalau sekarang maksudnya ngono, itu seperti mana kita kenal dengan istilah sekarang scientific method, metode scientific, metode ilmiah. Itu maksudnya nek ono buku istilah metode ilmiah itu adalah sumbangan Baconian. He relied, dia percaya, terlalu much. He relied, dia terlalu percaya atau mengandalkan, sangat mengandalkan, upon pure induction, percaya pada induksi atau praduga. Kok ceken kok induksi piye, deduksi piye, sampai pengen bingung, nek bingung pengen jelas golek ono. Nah, lebih percaya pada induksi murni atau prabawa murni, kan ono prasangka, prasangka berarti apa? Persepsi. Ini pure induction itu prabawa. Jadi kok psikologi mestine luwih jelimet soal mikir, oh iki persepsi, oh iki induks apa praduga, ini persuposisi. Awakmu mestine psikologi kudu paham iki. That is, yaitu upon the possibility, tentang kemungkinan. Nah, psikologi juga harus detail. Kemungkinan itu nang Inggris ono jenenge possibility, ono probability. Probabilitas dan posibilitas. Kapan kene gawe impossible, kapan kene gawe improbable. Unprobable. Nah, iku mbok detailno, possible iku sangat bedone apa iku golekan kok. Possibility, kemungkinan, of deriving, menurunkan, laws, hukum. Maksudnya hukum gak hukum adat, hukum itu hukum ilmiah, from the simple observation, dari observasi yang sederhana,
atau pengamatan yang sederhana of the particulars. Particulars itu fakta-fakta atau keterangan-keterangan atau hal-hal, and their series dan rangkaian fakta-fakta tadi, in order dan urutan atau keteraturan. Maksudnya konsep bakonian niku nek saiki intine ya kaya metode ilmiah. Titik intinya apa? Metode ilmiah Bacon yang sekarang jadi metode ilmiah akademis itu terlalu percaya atau sangat terpercaya dengan proses induksi murni. Berpikir induktif itu loh, murni. Yaitu tentang apa? Berpikir tentang kemungkinan, posibilitas hukum-hukum turunan dari observasi yang dasar dan atas fakta-fakta dan rangkaian urutannya. Nah, ini dasar filosofis. Engko intine nek buku metodologi apa, engko intine mau langsung oh iki engko bahas iki, oh iki loro bahas iki. Nah, titik this inductive methods, metode induktifnya Bacon atau scientific methodnya Bacon terdiri dari 5 steps, 5 tahapan. Nah, ini penjelas no. Gak oleh ngelanggar. Siji, producing table, memproduksi table of essence, intisari, and presence dan kehadiran, esensi dan presensi. Pertama kali membuat tabel-tabel. Yang kedua tentang tabel-tabel tentang intisari dan atau pokok-pokok dan presensi atau kehadiran-kehadiran. Iki gak dijelasno hadir apa umum iki filsafat kok. Yang kedua, tahap kedua setelah membuat tabel tentang intisari dan presensi, kedua adalah producing table of deviation, membuat tabel-tabel atau daftar tentang penyimpangan. Tahap ketiga, producing table of comparison. Ya, enggak apa-apa. Yang ketiga, iya, enggak apa-apa. Tahap ketiga adalah producing table, membuat list atau tabel-tabel of comparison perbandingan. Yang keempat adalah conducting proses exclusion, melakukan proses eksklusi, pengecualian atau pengeluaran eksklusif. Yang kelima, N5, tahap kelima terakhir adalah verifying, memverifikasi, memeriksa atau menguji conclusions, kesimpulan dengan apa? By checking them, dengan mengecek fakta-fakta tadi against all the items. Against itu melawan all items. Jadi di cross check, di debatno dhewe, bener apa ora iki hasilnya, bener apa ora iki. Lah gitu terus. Nah, apa mau gawe iki wis misalnya gawe Baconian, gawe eksperimen jadi skripsimu. Titik. Because he emphasized the use of knowledge, karena Bacon itu orang yang sangat menekankan penggunaan manfaat pengetahuan, ilmu pengetahuan. Having said that knowledge is power, maka Bacon mengatakan jargon yang terkenal dari jargonnya adalah knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan atau kekuasaan. Iku jargone Bacon. Knowledge is power. Jadi nama nek maca wake mari ngono krungu knowledge is power. Krungu Bacon. Nek krungu Bacon kok krungu 5 tahapan mau. Krungu caranya berpikir ngono. Gak langsung cerdas langsung ngono kabeh dihafal enggak. Gawe kode. Nah, karena dia menitik beratkan pada pengetahuan,
karena bahkan jargonnya adalah knowledge is power, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan, maka he was particularly agitated, maka dia sangat terutama sekali, atau particular itu khususnya, agitated, dihasut atau terganggu atau gelisah. Jadi karena dia posisinya mengatakan pengetahuan adalah kekuasaan atau kekuatan, karena segala basis riset, basis di dunia ini adalah dasarnya pengetahuan, maka dia sangat gelisah sekali, maksudnya gitu. Tentang apa? Oleh apa? By the uselessness, tentang ketidakmanfaatan of traditional learning, atas pembelajaran tradisional. Jadi dia itu duwe gagasan pengetahuan adalah kekuatan. Apapun basis pengetahuan, basis pemikiran, ilmu, semua itu didasari di atas utamanya pengetahuan, ilmu pengetahuan. Maka dia gelisah kalau ada pembelajaran yang kelihatan faktanya tidak manfaat dari tradisi pembelajaran. Kali aku Bacon, aku resah, cak kampus iki opo iku, semester guri ra iso apa-apa ngene, ngajari ya apa ya. Bacon selalu resah dengan itu. Dia sangat kritis terhadap cara pembelajaran. Padahal faktanya ngene lah, mestine wong sing pinter itu menguasai dunia, mestine gitu ya. Tapi faktanya lulusan-lulusan kampus yang bahkan kumlot sekalipun gak bermanfaat. Itu menurut Bacon adalah salah ajar, salah metode, dan salah tujuan mungkin. What made this learning useless? Apa yang telah membuat proses belajar ini tidak bermanfaat? Adalah that science adalah adalah bahwa ilmu pengetahuan banyak adalah bahwa ilmu pengetahuan had become mixed up with superstition. Karena apa ilmu pengetahuan tidak bermanfaat cara belajarnya? Karena anggapan bahwa ilmu pengetahuan sains tadi hanya menjadi become mixed up, terlibat saja with dalam ketakhayulan. Ilmu pengetahuan hanya diposisikan sebagai rasionalisasi ketakhayulan. Gak logis tapi dilogisno. Terlibat pada ketakhayulan, terus unguided speculation, pada pemikiran yang berbasis unguided, tidak ada berbasis wawancara, ngomong jare iku wis ilmu. Hebat. And teologi dan teologi. Ini menurut Bacon. Kenapa ilmu pengetahuan tidak bisa menjadi kuasa dalam hal apa-apa? Gak ono manfaatnya. Jadi kuliah semua kuliah gitu ya. Belajar filsafat, kenapa gak belajar ilmu-ilmu apa itu gak ono apa-apa nih, seolah-olah gak manfaat. Itu karena menurut Bacon adalah karena ilmu pengetahuan hanya dijadikan alat pada spekulasi ketakhayulan dan spekulasi yang bersifat wawancara. Nulis buku ngene saiki terjadi di Indonesia itu. Terus jadi ahli. Padahal mestinya menurut Bacon kudu lewat penelitian. Yang tadi 5 tahap tadi menurutnya. Dan teologi dan ilmu tentang teologi agama. Knowledge therefore, karena itulah ilmu pengetahuan should be, seharusnya judge, dinilai in term, dalam hal of applicability, aplikasinya, practicality dan praktisnya, and instrumentality dan instrumentalnya. Mestinya ilmu pengetahuan harus dilihat, harus dihakimi, harus dinilai
dinilai maksudnya iku dijenengi ilmu pengetahuan pora, iku gak ilmu pengetahuan pora, iku ilmu apa semacam ilmu, iku apa ilmu apa maca ilmu, itu ditandai mestinya menurut Bacon dengan dalam hal-hal seperti aplikatif, PLD atau aplikatif bisa dilakoni pora, practicality praktisnya bisa dioperasionalkan, dan instrumentality dan ada sebagai instrumental, gak ngowos. Iku menurut Bacon ilmu pengetahuan mestinya ke sana. Pertanyaannya, nek aku pakai cara berpikir Baconian, akeh arek sing belajar filsafat, akeh arek belajar ilmu pemerintahan, tapi dikon nglakoni ketika itu delongap-delongop, berarti pengetahuan yang dimiliki mereka, yang dipelajari alam mereka itu sebenarnya pengetahuan yang hanya nyelip dalam ketakhayalan-ketakhayalan, nyelip dalam spekulasi-spekulasi dan teologi atau mitos-mitos. Ini Bacon, cara berpikir Bacon ngono. Oh, ngukur makanya dia instrumentalis. Dia sangat berpikirnya sangat ya eksperimen tadi. Uji coba, terus tengah semua. Ya itu Bacon. Psikologi sangat membutuhkan ini mesti nih area psikologi. Bacon ini gak tapi apa loh biasanya kualitatif gak tapi konoan. Soal kualitatif kuantitatif engko. Empirisme memang identik dengan kuantitatif, tapi nggak mesti. Dasarnya. Gue ngomong penelitian itu, ini teori nih, basis teori nih. Kemungkinan ya kuantitatif, tapi nggak mesti. Kalau instrumental kualitatif ya ada yang instrumental, ada yang praktis juga. The ide that the new social order, ini sekarang tentang sosial. The idea that new social order, ide bahwa keteraturan, order itu keteraturan atau orde, keteraturan sosial baru atas perfection, kesempurnaan, would be based, seharusnya didasarkan on scientific knowledge, dasarkan atas pengetahuan ilmiah, is traceable, dapat dilacak, dapat dijejak, trace to Francis Bacon. Jadi sampai hari ini ketika ono ide, ono pendapat bahwa keteraturan sosial baru yang sempurna itu harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah, itu sebenarnya adalah sanate, itu sebenarnya sanate dari Bacon. Ngukur politik, ngukur degradasi ekonomi, ngukur fenomena sosial, ngukur apapun di negara ini, keteraturan itu harus didasari dengan pertimbangan ilmiah. Jadi pendapat model ngono iku nek durunut sanate teko Bacon. Jadi misalnya ono meneh pilpres, Bacon lebih menganjurkan pada survei dan riset politik daripada jaluk apa jarene ini wawancara, jarene dukun dan yang lainnya. Itu menurut Bacon. His associated idea, idenya terasosiasi that the new order, order keteraturan baru would be under the governance of scientists. Karena itulah menurut Baconian, orde keteraturan sosial, keteraturan hubungan bernegara itu seharusnya pengaturannya itu diatur oleh saintis, ilmuwan. Iya. Mestine para Baconian lebih setuju negara ini dipimpin oleh ilmuwan. Ngono maksudnya. Can be traced, dapat dijejak back to Plato. Dapat dilacak atau dijejak, dirunut, disanatkan terhadap Plato. Though meskipun of course tentu Plato meletakkan filsuf at the top of the hierarchy of the ideal community. Dadi asline Bacon niku setuju, lebih mengarahkan bahwa mestine negara ini governance, pengaturan keteraturan sosial negara maksudnya itu mestinya diserahkan oleh
dipimpin oleh ilmuwan. Nah, cara berpikir iki iku padha nek dirunut sanate kaya pikirane Plato. Cuman Plato meletakkan bukan ilmuwan tetapi filsuf. Kata Plato berarti mestine sing mimpin negara, mimpin komunitas, mimpin keteraturan pengaturan sosial bermasyarakat itu adalah filsuf. At the top of hierarchy. Nah, ini dipikir-pikir podo karo Mbah Hasyim. Mestinya yang menjadi top leader di komunitas, di negara, dimanapun sing ngatur urip iki itu mestine ulama. Podo, pikirannya podo iki. Cuman pendapat bedone adalah saintis menurut Baconian iku apa? Philosophers menurut Plato dan ulama intelektual menurut Mbah Hasyim. Kira-kira ngono. Titik Francis Bacon's New Atlantis, buku berjudul New Atlantis-nya Bacon, terbit di 1627, was widely secara luas read, sudah dibaca in 17th century Europe, di Eropa di abad 17. It pictured an ideal society. Buku ini menjelaskan, menggambarkan masyarakat yang ideal, in which, di mana the most important institusi penting, sangat penting, was a college of scientists. Diisi adalah kerumpunan atau berisi para saintis, ilmuwan. Jadi institusi penting itu diisi oleh mantu ilmuwan, devoted, mengabdikan to research, pada penelitian pengamatan, and invention, dan penemuan ciptaan karya, under the king, di bawah raja. Di bawah ya, under the king, di bawah kerajaan iki ono sing enggak hapus sih. Governing, mengatur the society, mengatur masyarakat, in accordance, menurut with scientific knowledge, pengetahuan ilmiah, in harmony, yang secara harmonis atau senada with Christian ethic, dengan etika Kristen. Menurut TDE ngono. Zaman itu Kristen, maksudnya mestine governing, mengatur negara, masyarakat itu yo dilandasi atas dasar ilmu pengetahuan ilmiah yang dihubungkan atau harmonisasikan dengan etika akhlak agama Kristen. Mesti ambek keyakinan. Official recognition artinya pengakuan atau pengenalan. Official berarti resmi. Pengakuan resmi of the importance of science, pengakuan resmi atas pentingnya ilmu pengetahuan sains in England, di Inggris, was given, telah diberi by the creation kreasi atau pembentukan atau karya of the Royal Society. Dengan R besar, S besar, berarti Royal Society ini raja, maksudnya masyarakat kerajaan. In 1662, di 1662. Jadi pengakuan secara resmi di Inggris atas pemikiran iku baru dimulai 1662. Karena itulah Bacon masuk menjadi pilar atau dasar gagasan-gagasan kebudayaan dan tradisi Inggris. Makanya meskipun dia fokusin nang ilmu pengetahuan, ilmu psikologi, empirisme, dia juga punya komentar dan mengaruhi cara bermasyarakat dan bernegara. Dan pemilihan Royal Society di Inggris di 1662 itu tidak lain sebenarnya adalah pengaruh dari Bacon. The Royal Society, masyarakat kerajaan,
was inspired, diilhami to some degree, dalam derajat tingkat tertentu, oleh siapa? Oleh Bacon's utopian views, oleh pemikiran, pandangan-pandangan utopian Bacon, pandangan pengikut utopis Bacon. Jadi yang sangat idealis. Jadi masyarakat Inggris yang sekarang polane Royal Society sejak 1602 itu sebenarnya adalah didasari Siti Akeh, ngono. Siti Akeh didasari oleh gagasan-gagasan pengikut Bacon. Oke, titik. Maca lanjute awakmu PR-e maca terus tulisan tentang Bacon. Wis ya. Rong dino mari nulis Tulis tentang ya supaya Bacon sih tentang pengetahuan gue mbok serap nek ate gagas skripsimu apa terserah. Yang penting tulisan sih.